Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadun. Yang kali ini telah memasuki episode ke-89 dengan judul Lintang Rembulan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa sedih dan kecewanya pemilik Panti Kudus yang juga Waliul Amri Keraton Demak Bintoro, Sunan Kudus, begitu mendengar kabar dari Sunan Prapen atau Sunan Giri Pratikala atas kekosongan Keraton Demak Bintoro pasca mundurnya Sultan Mukmin. Karena kesehatannya selalu menurun, sehingga membuat para sultana dan nayaka praja gelisah dan gundah karena kekosongan Keraton Demak Bintoro tanpa seorang pemimpin. Lintang rembulan, langit di atas Pedukuhan Sumareh tengah benderang, bulan sedang purnama menebarkan cahayanya yang terang. Di pendopo Pedukuhan yang sederhana, 4 orang tengah berbincang. 2 pembesar Kadipaten Jipang Panolan tengah bertemu dengan 2 kamito Pedukuhan. Seorang lelaki kurus berambut putih sepundak dengan penutup kepala ikat pelau yang tak lain adalah Ki Lurah Sumowo Wali, Lurah Sumareh, dan seorang lelaki tua gemuk dengan udeng dan surjan hitam adalah Ki Demang Rekso Sumonggo. Demang yang membawai pedukuhan di wilayah Sumonggo, kademangan paling barat Kadipaten Jipang Panolan, yang di dalamnya termasuk Pedukuhan Sumareh. Gusti Adipati bersama Romo Patih telah melihat langsung lahan Ngudung, sawah negara yang akan dibangun untuk memakmurkan rakyat Kademangan Ngudung. Sementara untuk Kademangan Sumonggo akan dibangun di Sumareh ini. Seorang lelaki tegap yang duduk bersila di depan kamito Pedukuhan membuka perbincangan bahwa kedatangannya bersama Adipati Jipang Haryo Penangsang adalah untuk melanjutkan rencana membuka lahan negara. Karena di Ngudung merupakan lahan basah, maka yang dibangun adalah persawahan. Sedangkan untuk Sumareh
yang berada di pinggir pegunungan Kendeng. Yang dibangun adalah perladangan. Ladang-ladang itu nantinya digarap oleh masyarakat sendiri dengan cara bagi hasil, dan hasilnya bukan untuk kami di Paten Jipang, melainkan akan disimpan di lumbung Kademangan untuk berjaga-jaga. Karena menurut perhitungan Romo Patih Mataun, bulan-bulan ke depan kita akan mengalami kemarau panjang. Injih Nak Mas Patih Tronggobuwono, kami sudah mempersiapkan lahan yang dimaksudkan di perbukitan lereng Selopadang, Grumbul paling barat dari Pedukan Sumareh. Jawab Temangerso Sumonggo mantap sambil menyembah kepada Patih Tronggobuwono dan Adipati Rio Penangsa. Jawaban yang kemudian dibenarkan oleh Kelurah Sumowaring. Benar Gusti, bahkan rakyat yang akan gugur gunung Tandang Gawe membuat ladang pun telah hamba beritahu. Besok akan langsung kita babat semak-semak yang rimbun dan tanahnya kita ratakan agar mudah ditanami padi gogo. Mumpung waktunya mongso kalimo. Pancuran emas sumawur ing jagat, mongso ing tepat untuk menanam. Tronggobuwono Sang Patih Jawi Kadipaten Jipang mengantukkan pelang, kemudian melirik pada adipatinya Haryo Penangsan yang duduk bersila di sebelah kanannya, seolah melaporkan bahwa persiapan yang telah disampaikan 2 pekan silam telah benar-benar dilaksanakan. Hingga pembangunan sawah negara sudah dilakukan pada musim tanam kali ini, serentak dengan Kademangan lainnya yang juga sudah diperintahkan. Punten dalam sewu Kanjeng Gusti Adipati dan Gusti Patih. Jadi besok sebelum Gusti Adipati dan Gusti Patih mundur ke Kadipaten Jipang, sebaiknya melihat dulu lahan Selopadang. Bahkan semoga berkenan memberikan sepatah 2 patah kata kepada para warga. Kami yakin itu sebuah kehormatan luar biasa bagi mereka. Kata Kelurah Sumowaring. Penangsan mengangguk sambil berkata, memang demikianlah maksud kami, Ki Sumo. Kami datang sore hari agar malam ini bisa menginap di Sumareh, dan besok pagi-pagi sekali bisa bersama-sama para sedulur semua gunung membangun sawah negara. Dan semoga amal kebaikan seluruh warga Sumareh akan mendapatkan balasan setimpal dengan usahanya demi kesejahteraan bersama. Demikian penegasan Adipati Jipang Panuan Haryo Penangsa dan Lurah Sumareh Ki Sumowaring mengangguk. Demikian juga dengan Demang Rekso Sumonggo. Dan tepat ketika itu datanglah 5 orang laki-laki
menuju tempat mereka berbincang. Dua di antaranya membawa sebuah siter dan rebab. 5 warga Sumareh yang datang ke kelurahan atas panggilan lurahnya untuk menjamu kedatangan pembesar Kabupaten Jipang Panolan yang telah jauh-jauh datang dari Kota Praja dan menginap di padukan mereka, sekaligus menemani perbincangan pada malam terang yang tengah purnama. Kelima orang itu disambut Ki Lurah di Serambi Pendopo. Setelah menjabat tangan lurahnya dengan hormat, mereka pun memberikan sembah kepada ketiga orang yang dihormatinya, yaitu Patih Haryo Penangsang, Patih Ronggo Wono, dan Demang Reso Sumonggo yang duduk melingkar di tengah pendopo. Monggo langsung dimulai saja, Kirebab, ucap Ki Lurah Sumowaring mempersilahkan pemimpin rombongan itu untuk memulai permainan. Injil Ki Lurah, jawab Kirebab dengan hormat. Dan mereka pun kemudian duduk melingkar di halaman pendopo, menggelar 2 lembar tikar pandan, kemudian bersila di atasnya. Seorang di antara mereka menggesek rebab dan seorang lagi memetik siter, sedangkan 2 lainnya menjadi suara pengiring Kirebab yang merupakan pelantun utama hitungan. Sementara berjarak 20 langkah dari lingkaran mereka, para pembesar Jipang masih terus berbincang, sama-sama beralaskan tikar pandan di lantai pendopo padukan yang terbuat dari pahatan batu cadas hitam. Malam telah larut, dingin makin menggigit, namun sinar purnama terus memancarkan dalam keremangannya, menerangi padukan Sumareh yang tenang dan damai. Dari kejauhan terdengar kentongan dipukul lambat berirama, menandakan keamanan tengah terjaga. Sesekali sayup-sayup terdengar lelagon para perongga yang sedang berkeliling menjaga padukan mereka. Sementara di tengah pendopo, perbincangan masih terus berlangsung. Sedangkan dari pelataran para pemain siter, rebab telah memulai kidungannya. Sebuah kidung mulai disenandungkan rebab dengan suara berat dan pelan. Sebuah nyanyian yang membuat Penangsang lamat-lamat memperhatikan, karena syair itu mengingatkannya pada ajaran yang telah didapatkannya pada belasan tahun silam. Ajaran yang bersumber dari keyakinan lama yang didapatkannya ketika ia masih berdiam di dalam Ageng Kepatian Panolan. Norogo Pratomo Asareh Sumai ing Lenjo arus ing Budi Jatmiko Prabowo Srepi Bawono. Batari Ratih sang Dewi Bulan, terangi dunia, tebarkan sejuk perasaan. Sifat bulan ramah, lembut dan sabar, tentram, teduhkan suasana jiwa.
Demikianlah ajaran rembulan. Pemimpin hendaklah rendah hatinya, berbudi luhur, tebarkan tentram nyaman kepada semua rakyat yang dipimpinnya. Demikian kira-kira terjemahan hitungan yang dilakukan oleh Gerbab dan kawan-kawannya. Penangsang menajamkan pendengarannya, meski tatapannya tak lepas dari Ronggobuwono yang masih terus melanjutkan perbincangan. Selanjutnya kami sebagai Panotoprojo Kadipaten Jipang memohon pengertiannya kalau dalam keputusan persoalan Gumampang mungkin kurang memuaskan, bahwa Gusti Adipati sejak semula memang tidak berkenan untuk membuat masalah dengan Pajang. Jadi kami memilih mengalah dengan menyetujui permintaan Adipati Pajang agar memulangkan orang-orang Gumampang yang pindah ke Sumareh. Dan sepertinya itulah keputusan terbaik untuk kita. Bukankah wani ngalah luhur wekasan? Demikian penegasan Ronggobuwono kepada kami tua dan kilurah yang setia mendengarkan. Lurah Sumareh pun menyembah, dan ia kemudian memberikan tanggapan. Injil dawuh Gusti Pati itu pun telah kami laksanakan. Kami memberikan pemahaman secara baik-baik kepada mereka untuk kembali ke Gumampang. Meski mereka mencoba memaksa, kami tidak bisa menerima. Bukannya kami menolak kedatangan mereka, kami hanya ingin menjaga kebersamaan saja. Meskipun kita berbeda kadipaten, sesungguhnya tetap saudara. Toh kita sama-sama rakyat Kasultanan Demak Bintoro, kata Lurah Sumareh. Dan Patih Ronggobuwono mengangguk. Dan sepanjang pertemuan itu dialah yang banyak berbicara, seolah menjadi juru bicara dari Adipati Jipang Panolan yang telah banyak diam dan mendengarkan. Sesekali Haru Penangsang hanya mengangguk, membenarkan apa yang disampaikan patihnya. Karena dalam benaknya Adipati Jipang itu justru sedang terpikat dengan senandung yang terus mengalun dari nyanyian Gerbab, hitungan lintang rembulan yang dibawakan dengan tenang dan penuh penghayatan. Hitung yang mengajarkan tentang kebijakan yang bisa dipelajari dari sifat bintang dan rembulan. Keindahan hitung yang mendadak mampu membuat hatinya yang murung sedikit mendapat penghiburan. Lono Susilo Santoso Pengkuh Tan Kikuh Andrio Nora Laresing Nguboyo Datan Lemeran ing Karso Pitayan Tan Samadana Sejo Tuhu ing Wacor. Yang diterjemahkan hitungan tersebut kira-kira sebagai berikut. Bathara Kartika Sang Dewa Bintang
memancarkan sinar harapan terang, sifat bintang setia menyinar, kiblat kehidupan yang penuh arti. Petuah Gemintang adalah demikian, pemimpin panduan tata susila, tingkah lakunya adalah suri tauladan, teguh tanggung jawab dan bisa dipercaya. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.